Ya Allah. Pak Ustadznya kemana? Udah pada nungguin. Kok bisa ya lupa, Masya Allah. Aduh, mohon maaf. Nggak apa-apa. Oke. Ya, enggak Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Saya pikir libur tadi. Jangan Kita lupa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini juga Aduh, nama. saya masuknya spekulasi juga tadi. Spekulasi aja, siapa tahu masuk. Iya, Pak Ustadz, sebelum dimulai minta bantuan, mungkin kita kirim doa buat kesembuhan Mbak Santi, Mbak Sinta. Minta jangan Santi dong. Sinta, salah balik, Insya Allah. Tuh, gue masih belum bangun nih. Enggak. Gue sampai restart loh nih, gue pikir ini guenya salah zoomnya. Tenang, untung Nisa telepon loh. Kalau enggak aku benar-benar bablas. Aku pikir nih hari. Maaf ya nih, sampai ku telepon. Masya Allah. Kasih ya. Makin semangat gue. Udah ketinggalan 2 kali kelas. 2 kali ya. Udah nonton Aku YouTube. Pak Ustadz. Liz. Aduh, saya slow banget. Ya, kita mulai dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita kirim Fatihah dulu buat Bu Sinta ya. Yang kebalik. Yang kebalik. Dan diberikan kesehatan dan pulih seperti sedia kala. Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shfi maradahu هذه النية الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Amin. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba Bil islami dina. wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Zidna ilman nafi'an. Rabbana zidna nafi'an Warzuqna fahman wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin. Allahumma Nabiyyin Hifdzal mursalin. wa hifdzal mursalin Ilhamal malaikatil muqarrabin. wa wa ilham malaikil muqarrabin Rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemarin ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-12 dari surah Al-Baqarah. Sekarang ayat yang ke-13. Sebelum kita lanjutkan pada ayat berikutnya, kemarin kita
mempelajari tentang bagian terakhir dari isim ya. Jadi tanda isim sudah kita pelajari bahwa isim itu tidak hanya dikenali dari artinya, tetapi juga bisa dikenali dari ciri fisiknya. Untuk isim ya, saya ulang, tidak hanya dikenali dari artinya. Kalau secara arti yang penting dia bukan kata kerja dan bukan kata sambung, maka dia isim. Nah, tetapi isim itu tidak hanya bisa dikenali dari makna atau artinya, tetapi bisa juga dikenali dari sisi ciri fisik ya. Ada ciri fisik yang itu bisa dipastikan bahwa kata yang sedang kita baca itu adalah isim. Yang pertama, tanda isim yang pertama adalah ada tanwin ya. Yang kedua ada al, yang ketiga ada harf jar, dan yang keempat itu bisa bersandar kepada isim berikutnya. Masih ingat semua ya? Insya Allah, Pak Ustaz. Jadi 4 ciri, 4 tanda isim secara fisik itu memang betul-betul harus nggak harus hafal, cuma harus di luar kepala. Gitu ya. Maksudnya, Lebih daripada hafal, Pak. iya, begitu ketemu itu langsung gitu, nggak perlu mikir. Nah itu maksudnya. Jadi begitu ada alnya misalkan seperti an-nasu, seperti ini ya, an-nasu. Ini jawabannya apa? Isim, fi'il atau hal? Isim. Isim. As-sufaha'u isim, fi'il atau hal? Isim. Oke. Kemudian kita coba carikan ini naron, isim bukan? Naron. Isim. Isim. Apa cirinya? Ada Tanwin. 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 Kemudian zulumatin, isim bukan? Isim. Isim. Cirinya apa? Ada Tanwin. tanwin. Kemudian ini ada binurihim, ada 3 kata ya. Ada bi sendiri, ada nuri sendiri, kemudian ada him sendiri. Ya, ada bi, kemudian nuri, ada him. Nah, kemudian nuri, kalau ditanya, nuri itu fi'il atau isim? Nuri. Nuri itu isim bukan? Isim. Isim ya. Apa cirinya? Kalau nuri Yang- Ada B. Ada bi ya? bi, Pajak itu ya. Jar. ada bi, ada harf jar ya. Ada B. Betul, ada bi. Kemudian kemarin sudah kita kenalkan yang ciri isim, tapi ciri isimnya nggak resmi gitu, ilegal lah. Udah pernah? Belum kayaknya. Yang waunun bukan ya? Yang belakangnya waunun. Bukan, itu jamak itu. Itu yang jamak. Belum. Belum ya. Bentar, saya Ya, catat. bukan yang disandarkan itu, bukan ya? Salah. Kan, di luar itu, di luar 4 itu. Oh, Di luar 4 itu. Ini tadi Belum. gara-gara spekulasi masuk, jadi slide-nya belum saya. Coba-coba aja, kali aja ada gitu kan. Waduh, Pak Ustaz. Ya, sebentar, saya cari dulu. Tanda isim itu bisa dikenali dari ada satu ciri yang dia itu tidak ada tanwin. Kita tidak harus melihat dia tanwin atau tidak. Kita tidak harus melihat dia ada amnya atau tidak. Tidak harus ada harf jarnya. Kita nggak harus bergantung dengan harf jar. Kita juga tidak harus bergantung dengan bersandar ya. Tetapi ada satu ciri, kalau kita mendapatkan kata terdiri dari 3 huruf, dan huruf tengahnya itu mati, maka kata tersebut itu hampir bisa dipastikan bahwa dia adalah isim, kecuali 4 ini. Ini yang tertera ini ayat pengecualian. Di luar ini semuanya pasti isim. Jadi kalau ada kata terdiri dari hanya 3 huruf, kemudian tengahnya itu mati, ya, ada 3 huruf, tengahnya mati, itu pasti isim. Kecuali yang 4 kata ini bukan isim, ini pengecualian. Jadi kalau misalkan ada 3 huruf tengahnya mati, kok bukan laisa, bukan ni'ma, bukan bisa, bukan saufa, itu pasti isim. Jadi tapi ini ilegal ya. Maksudnya tidak dicantumkan secara resmi, tetapi ini cukup akurat.
Ini sangat-sangat akurat. Nah, jadi ini adalah ciri isim, tetapi tidak masuk dalam ciri yang resmi yang kemarin, yang 4 itu. Kalau 4 itu kan ada tanwin, ada al, didahului oleh harf jar, kemudian disandarkan kepada isim yang berikutnya. Nah, kalau ini kita cukup kita lihat ada 3 huruf tengahnya mati, lah sudah pasti isim itu. Asalkan bukan 4 kata yang ini, bukan laisa, bukan ni'ma, bukan bisa, bukan saufa. Ini punya jenis tersendiri dua isim ya, laisa, ni'ma, bisa. Yang 3 kelompok kanan ini adalah untuk fi'il, kebetulan fi'ilnya fi'il madhi, kata kerja lampau. Kemudian yang bagian kiri ini cuma 1. Saufa itu adalah jenisnya harf. Bukan fi'il juga bukan isim, tapi dia harf. Oke. Nah ya. Kenapa harf ya Pak Ustadz? Kenapa? Dari mana harfnya ya Pak Ustadz? Karena dia hanya pelengkap dari fi'il mudhari. Dia artinya cuma akan gitu aja. Nah, kebetulan kita kan belum belajar secara ini ya, secara detail tentang kata kerja. Fi'il. Habis ini, pokoknya setelah isim ini selesai, itu kita belajar kata kerja. Nah, kalau sudah belajar kata kerja atau yang kita kenal dengan fi'il, baru kita masuk ke kalimat. Kita baru melihat itu kalimat secara agak sedikit sedikit banyak ya, sedikit lebar itunya. Kita memandangnya itu bukan hanya di kata saja, tetapi juga harus melihat sebuah kalimat utuh. Ya, pola kalimat utuh nanti itu yang akan kita pelajari. Tapi sebelum ke sana, kita harus mengenal setiap kata itu, harus kenal dulu penggalannya di mana, ini jenisnya apa, karena itu nanti akan mempengaruhi cara cara pandang kita terhadap sebuah kalimat. Karena kalimat di dalam bahasa Arab itu tentu dan pasti akan berpijak pada kata. Karena kalau tidak mengenal kata, kalimat tidak akan pernah kenal dan tidak akan pernah bisa memahami kalimat tersebut secara baik dan benar. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba yang kemarin ya. Yang kemarin itu tentang isim. Kemudian tentang jamak dan tasniyah. Masih ingat kemarin jamak dan tasniyah? Ya Allah. Insya Allah. Insya Allahnya itu nggak meyakinkan. Jadi kadang kita itu ini seringkali berlindung. Kadang ingat, kadang lupa. Berlindung di balik insya Allah. Yang besok datang ya. Yang Insya Allah. Padahal nggak mau datang, tapi bilangnya insya Allah. Niatnya udah nggak datang, tapi insya Allah. Ya Allah, Nah, nggak datang ya. Ya, baik. Nah, sekarang gini, anggaplah kita sudah lewat tentang ciri isim ya. Nah, setelah kita mengenal ciri isim, kemarin isim mudzakkar muannats sudah ya? Udah. Nah, Ya. sudah muannats mudzakkar, maka pertanyaannya adalah buat apa sih mudzakkar muannats? Pada pertemuan yang kemarin bahwa salah satu fungsi adanya pemilahan mudzakkar maskulin dan muannas yang feminin, salah satunya adalah untuk bisa membuat bentuk makna jamak. Untuk bisa membuat bentuk makna jamak dari isim ya. Jadi kita dari berangkatnya dari isim. Terus kemudian perlu juga kita tahu dan perlu kita ingat bahwa konsep jamak dalam bahasa Arab itu berbeda dengan konsep bahasa Arab dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa kita, jamak itu harus lebih dari 1. Itu sudah jamak. Tapi kalau dalam bahasa Arab, jamak itu harus lebih dari 2. Nah, ya, jadi lebih dari 2. Jadi kalau 2 bagaimana? Ya 2 punya rumus tersendiri, punya nama tersendiri. Bermakna 2 itu seringkali dinamakan tasniyah. Kita pakai yang kiri aja ya. Tasniyah. Ya, sama dengan muannats. Musanna nanti ketukar dengan muannats. Jadi tasniyah. Tasniyah itu adalah isim yang bermakna 2.
Untuk bermakna dua, karena tadi tidak dimasukkan dalam alasan kenapa sih harus mudzakkar muannas, kenapa harus ada laki perempuan, kenapa harus ada feminin dan maskulin, salah satunya kan ada untuk membuat makna jamak. Berarti makna dua itu tidak dijadikan alasan kenapa harus ada mudzakkar muannas. Karena itulah maka untuk membuat tasniyah bermakna dua itu sama saja baik yang mudzakkar maupun muannas. Nanti tidak dibedakan, rumusnya sama. Mau yang mudzakkar, mau yang muannas, untuk bermakna dua tinggal ditambahkan bunyi ani atau aini di belakang. Tinggal kita gunakan bunyi ani atau aini di belakang. Nah, kemudian bunyi ini juga ada cara penggunaannya. Kita lihat ketika bentuk tunggal, huruf yang terakhir kita lihat barisnya apa, bunyinya apa. Kalau bunyinya dhammah, u atau un, maka menggunakan rumus yang sebelah kanan, yaitu ani, maka musliman. Sedangkan kalau huruf belakangnya ketika tunggal itu bukan dhammah, maka dua-duanya menggunakan aini. Maka muslimin menjadi muslimaini, musliman juga akan menjadi muslimaini. Okay. Jadi muslimani hanya dipakai sekali, yakni kalau bentuk tunggalnya dhammah di belakang. Sedangkan untuk yang menggunakan ya itu digunakan dua kali, yakni kalau di belakangnya ketika tunggal itu bukan dhammah. Kita aja biar mudah ya. Yang penting bukan dhammah, selalu akan menggunakan ya. Ini untuk bermakna dua. Untuk membuat makna dua tetap harus kita ingat tidak dibedakan. Ya, tidak dibedakan antara yang muannats maupun yang mudzakkar. Baik, baru kalau kita sudah masuk ke jamak, ya, jamak itu bahasa Arab ya. Masuk ke jamak dari kata jamaah. Jamak. Nah, begitu sudah masuk jamak, nah itu baru harus ditanya dulu, ini tunggalnya mudzakkar atau muannats? Gitu ya. Ini jamak ketika tunggal muannats atau mudzakkar. Nah, kalau mudzakkar ya harus menggunakan fasilitas mudzakkar. Kalau muannats ya harus menggunakan ciri yang muannats. Nah, gitu. Nah, kalau mudzakkar pilihannya ada dua, yaitu menggunakan wawu sama nun una atau menggunakan ya sama nun yaitu ina. Cara penggunaannya sama seperti tadi. Untuk rumus yang pertama yang sebelah kanan itu digunakan ketika tunggalnya berakhiran dhammah. Maka bunyinya una. Sedangkan untuk rumus yang kedua yang sebelah kiri ini akan digunakan dua kali ketika tunggal bukan dhammah. Maka bila muslimin maka bentuk jamaknya adalah musliman, maka akan berbunyi Muslimah juga. Nah, sekarang ada lagi jamak yang kedua adalah jamak muannats. Nah, untuk membuat jamak muannats ini lebih mudah sebenarnya karena tinggal membuka tak yang tertutup. Ya, membuka tak yang tertutup kemudian ditambah alif di depannya. Alif di depannya tinggal dibuka. Nah, ini ya muslimatun tinggal dipanjangkan mimnya. Muslimatun. Nah, tinggal dipanjangkan terus taknya dibuka. Nah, kemudian kalau muslimatin dipanjangkan taknya dibuka. Muslimatin. Kalau muslimatan menjadi Muslimatin. Nah, itu aja untuk membuat makna membuat makna jamak. Jadi tinggal dipanjangkan, kemudian taknya dibuka. Selesai. Untuk urusan isim sementara selesai. Ya, ingat udah. Ya, tinggal diingat. Tadi kan cuma review aja kan, yang kemarin-kemarin bisa dilihat diputar-putar lagi rekamannya. Tapi yang jelas cara membuatnya seperti itu. Nah, kita baru akan mempelajari tentang fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Kata kerja. Fi'il itu adalah kata kerja. Kata kerja itu gini, dalam bahasa Arab paling sedikit satu kata itu terdiri dari berapa huruf? Tiga. Oke. Jadi saya ulang, sebuah kata di dalam bahasa Arab paling sedikit itu terdiri dari
Kemudian fi'il, ya, fi'il atau kata kerja paling sedikit juga 3 huruf. Fi'il paling sedikit juga 3 huruf. Berarti nanti paling banyak 6 huruf. Saya ulang, kata kerja paling sedikit berapa? 3. Paling banyak berapa? 6. 6 huruf. Berarti nanti ada fi'il yang 3 huruf, ada fi'il yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, dan paling banyak adalah 6. Jadi ada 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Dari apa namanya? Dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, kita bagi, kita coupling jadi 2. Couplingan pertama adalah 3 huruf. Coupling kedua adalah lebih dari 3 huruf. Karena nanti yang lebih dari 3 huruf itu rumusnya sama semua. Ya, rumusnya menggunakan rumus sama. Jadi karena basicnya adalah 3, maka yang apa namanya yang lebih dari 3 itu kita kelompokkan tersendiri. Ya, kita kelompokkan yang berbeda dari yang 3 huruf. Jadi kita cukup memilahnya jadi 3 huruf atau lebih dari 3 huruf. 3 atau lebih dari 3. Sekarang saya mau tanya dulu. Fi'il itu kata apa kalau dalam bahasa Indonesia? Kata kerja. Fi'il itu ada berapa macam? 3. 3. Nah, yang pertama fi'il apa? Fi'il Madi. madi sama Amr. Amar. Oke, fi'il madi itu untuk apa? Untuk Past kapan? tense. Lampau. Kalau fi'il mudhari untuk kapan? untuk sekarang dan datang. Sekarang dan akan datang. Continuous. Masih apa namanya? Berfungsi ganda ya. Future. Bisa sekarang, bisa untuk akan datang. Yang terakhir fi'il apa? Amr. Perintah. Perintah. Amar. Jadi fokus di situ saja ya. Fokus di situ saja. Oke, sekarang dari 3 macam fi'il itu, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar, yang paling murni bisa kita lihat itu adalah fi'il madi. Jadi kalau memang bilangnya 3 huruf, 3 huruf betulan. Kalau 4 ya 4 betulan. Kalau 5 ya 5 betulan. 6 ya 6. 5 ya 5. Jadi nggak ada tambahan apapun, tidak perlu diotak-atik. Jadi memang pembagian dari mulai 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf itu dilihat dari mana? Dilihat dari fi'il madi. Melihatnya itu dari mana? Dari fi'il madi. Jangan lihat dari fi'il mudhari. Jangan kita melihatnya dari fi'il amr. Jangan. Karena nanti pasti sudah ada perubahan-perubahan. Ya, ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi yang paling apa ya? Yang paling ori ya. Untuk bisa melihat dia 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, atau 6 huruf, itu adalah kita melihatnya dari fi'il madi. Ya. Oke. Nah sekarang, fi'il madi ini polanya seperti ini. Jadi yang 3 huruf itu tidak akan pernah keluar dari 3 macam bunyi. Bunyi yang pertama apa? Fa'ala. Fa'ala. Jangan kita perhatikan hurufnya. Kita perhatikan bunyinya. Ya, huruf ini kan karena dari fi'il itu fa'il lam itu pola ya. Tapi yang penting itu barisnya itu loh. Bunyinya a, i, u-nya itu. Oke. Jadi yang pertama fa'ala, yang kedua fa'ila, yang ketiga fa'ula. Dari 3 macam ini perbedaannya di mana? Di Di tengah. harokat. Oke, di tengah. Sekarang kalau misalkan gini, kalau ada bunyi fataha, bunyi yang mana nih? Yang atas, tengah, atau bawah? Yang Yang atas. Atas. Baik. Kalau nasoro, atas, bawah, tengah? Atas. Bawah. Nasoro. Atas. Oke. Kalau misalkan hasiba. 2. Tengah. Oke. Kemudian kalau nawara. Atas. Kemudian syaju'a. Bawah. Bawah. Oke. Hasuna. Bawah.
Awal. Udah gitu aja pokoknya kita kenali. Jadi fi'il madhi atau kata kerja lampau yang 3 huruf itu tidak akan keluar dari 3 macam bunyi ini. 3 macam bunyi ini yang kita perhatikan adalah huruf tengahnya. Ya, bisa fathah, bisa kasrah, bisa juga dhammah. Ini fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Pak Ustadz, nanya dong Pak Ustadz. Silakan. Ini pola fi'il madhi itu emang sengaja ya ada ada semua gitu, ada fathah, kasrah, madomah. Emang setiap a i u itu setiap kata emang beda artinya? Polanya ya Bu. Jadi kalau sudah menemukan pola itu nggak boleh dirubah. Oh, oke. Ya, jadi satu model itu aja. Misalkan nasoro nggak boleh, nasiro nggak boleh, nasuro nggak boleh. Jadi harus contoh kata yang lain. Jadi tugas kita itu cuma hanya mengenali, bukan bebas membawa ke sana kemari. Jadi kalau sudah kita dapati misalkan nih hasunan, ya selama-lamanya akan hasunan. Maksud dari kita ini adalah rumus ini adalah fi'il madhi yang 3 bunyi tidak akan pernah keluar dari 3 macam bunyi ini. Artinya nggak ada yang bunyi fi'ili, itu nggak ada. Ya, fi'ili apa lagi? Fi'ali nggak ada. Ya pokoknya fa'ala, fa'ila. Jadi yang beda itu cuma tengahnya. Depannya fathah, belakangnya juga fathah. Jadi maksud satu apa istilahnya kalau dia sudah polanya satu ya selamanya satu gitu ya. Soalnya mungkin pertanyaannya Ambi saya ngerti. Soalnya ini contohnya kan ada 3 nih. Jadi ini hanya apa aja gitu kan. Jadi hanya kayak template gitu ya. Iya, template-nya ada 3. Nggak akan pernah keluar dari ini. Ya, jadi kalau ada yang aneh-aneh itu pasti akan masalah. Jadi kalau misalkan nih kita mendapatkan 3 huruf, dia nggak ada harokatnya. Maka pilihan kita adalah bacanya AAA, AIA, atau AUA gitu ya. Oh, oke. Salah satu dari ini gitu ya. Pilihannya itu. Nah, untuk memastikan yang kita mau baca AAA, AIA, atau AUA, kita harus lihat kamus. Nah, jadi nggak akan pernah keluar dari ini. Artinya kita tidak akan pernah punya tidak akan pernah perlu berpikir bahwa depannya kasroh. V. Jadi pasti fathah. Jadi yang beda itu cuma tengahnya aja. Yang berbeda itu. Oke. Kemudian fi'il mudhari ya. Nah, masalahnya fi'il mudhari itu harus wajib ditambahkan sesuatu di depannya. Tadi kan sudah nggak orisinil lagi gitu ya. Jadi makanya dari awal tadi kalau melihat dia 3 huruf atau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, itu kita jangan melihat dari selain fi'il madhi. Karena dalam fi'il-fi'il yang lain pasti ada modifikasi di sana. Termasuk fi'il mudhari itu wajib ada permulaan, ada awalannya yaitu anitra. Alif. Hamzah dengan alif. Iya. Atau nun, atau ya, atau tak. Ya. Bisa hamzah, bisa nun, bisa ya, bisa tak. Nah gini, biar bisa hamzah, bisa nun, bisa ya, bisa tak. Fi'il mudhari. Terus kapan Pak Ustadz? Kapan itu ditambahkan hamzah? Kapan itu ditambahkan nun? Ya sama tak ininya. Yang seperti ini sudah kelihatan? Sudah. Nah, Ya. seperti ini. Atau saya coba carikan yang lain untuk mengingat seperti yang sudah pernah kita pelajari dulu. Atau bebas gitu loh? Enggak ya? Ya. Enggak. Ada ininya. Yang tadi aja Ustadz, cuman itu. Masih ingat rumus ini? Masih. Masih ingat rumus ini? Masih. Coba kita lihat. Ini artinya mereka
Depannya pakai apa? Pakai yu. Ya. Pakai ya. Kalau kalian pakai apa? Pakai Tak. tak. Kalau mereka itu jauh apa dekat? Mereka Jauh. itu jauh. Nah, karena jauh maka pakai apa depannya? Ya. Oke. Kalau kalian dekat apa jauh? Dekat. Kalau dekat pakai apa? Tak. Nah, jadi pertanyaannya tadi kan kapan pakai iya, kapan pakai tak. Nah, sini rumusnya. Nah, ini adalah fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari. Nah, jadi kapan pakai iya, kapan pakai tak. Nah, ini aja nih. Nah, gini kita coba lihat. Oh, nggak ada Ustaz. Ya kan? Ya. Kan. Oke. Coba kita lihat. Kapan pakai iya kalau untuk jauh? Kan gitu kan? Ya. Iya. Nih, cuma nanti ada yang depannya pakai iya tapi belakangnya nggak ada tanda jamak wawu. Tidak ada untuk dua alif, dia sendiri. Kalau ada wawu berarti mereka, kalau ada alif berarti mereka berdua. Begitu pula kapan menggunakan tak? Tak itu untuk dekat. Kalau dekat nggak ada tambahan belakang berarti kamu satu orang. Kalau ada tambahan wawu berarti kamunya kamu berjamak. Kalau ada alif berarti kamunya kamu berdua. Berarti tak untuk jauh, untuk dekat. Tinggal nanti dilihat di belakangnya. Kalau nggak ada tambahan berarti tunggal. Kalau ada wawunya berarti jamak. Kalau ada alifnya berarti untuk berdua. Kapan menggunakan hamzah? Kapan menggunakan nun? Hamzah digunakan. Hamzah dan nun digunakan untuk orang pertama, orang yang berbicara. Kalau hamzah itu untuk sendiri menjadi aku, sedangkan nun itu untuk lebih dari satu, yaitu kami. Jadi kapan menggunakan hamzah, kapan menggunakan nun, itu tergantung kebutuhan. Tapi tidak akan pernah keluar dari 4 huruf itu. Hamzah, nun, atau ya, atau tak, ini semuanya adalah ciri dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu apa? Kata kerja untuk kapan? Sedang. Atau? Dan akan sekarang dan yang akan datang. Present continuous. Oke, present dan continuous. Jadi bisa untuk nah seperti ini gambaran keseluruhannya seperti ini. Bentuk mudhari secara ringkas itu seperti ini. Nah, kelihatan ya di layar? Jadi ada tambahan hamzah, bisa nun, bisa ya, tak. Kalau untuk hamzah sama nun itu sudah pasti untuk orang pertama sehingga tidak akan pernah ada ketergantungan tambahan di belakang. Oke. Ya, jadi pasti kalau untuk kalau ada tambahan hamzah itu pasti untuk saya. Kalau tambahan nun itu pasti untuk kami. Tetapi kalau pakai ya atau tak, kita lihat dulu di belakangnya. Di belakangnya bersih seperti ini, atau alif, atau wawu. Kalau alif berarti untuk 2 orang, kalau wawu berarti untuk jamak. Tapi dari semua model ini, tentu fi'il mudhari harus diawali oleh salah satu dari 4 huruf ini, hamzah, atau nun, atau ya, atau tak, atau yang kita sebut anita. Anita. Ya. Jadi biar gampang ingat ya. Anita. Jadi kalau sudah berawalan hamzah sama nun nggak usah mikir belakang. Kalau sudah berawalan hamzah sama nun itu nggak usah mikir belakangnya, pasti nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada apa-apa itu nggak ada yang perlu dipertimbangkan apa-apa. Tapi kalau ada ya sama tak kita perlu lihat apakah memang betul nggak ada tambahan apa-apa atau bahkan ada tambahan alif di mana alif itu untuk menunjukkan 2 orang atau ada tambahan wawu di mana wawu itu untuk menunjukkan jamak tapi mudzakkar. Ya, dan seterusnya nanti. Jadi paham dengan fi'il mudhari? Nah, tapi biasanya untuk belajar untuk pemula ya, kita ambil sampel 1. Biasanya yang sering diambil sampelnya itu adalah untuk ya. Jadi kita menggunakan orang ketiga terus. Untuk latihan di awal itu kita menggunakan orang ketiga. Kita coba lihat yang tadi. Ini fi'il apa ini? Madi.
fi'il madhi. Fi'il madhi itu yang 3 huruf ya. Kita masih 3 huruf semua. Kita masih 3 huruf, belum ke 4, 5, 6 belum. Kita 3 huruf, fokus ke 3 huruf. Nah ini fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya bagaimana? Fi'il mudhari itu pasti harus menambahkan apa di depan? Nita. Anita. Anita. Tapi kita ambil contoh satu, pakai ya dulu. Ya, pakai ya. Tapi bukan berarti nggak boleh yang lain, boleh. Pakai tak boleh, pakai nun boleh, pakai hamzah juga boleh. Tapi biasanya yang sering itu adalah menggunakan tambahan ya. Oke. Kita coba perhatikan, untuk yang fi'il mudhari ada 3 macam bunyi juga, sama seperti fi'il madhi tadi. Ada yang menggunakan pola bunyi yaf'alu, ada yang menggunakan pola bunyi yaf'ilu, ada yang menggunakan pola bunyi yaf'ulu. Oke. Dari ketiga macam pola bunyi ini, perbedaannya di mana? Di harokat nomor 3 ya. Huruf tengah ya, huruf tengah. Huruf tengah ini. Kan ya ini kan tambahan. Jadi ada bunyi yaf'alu, ada bunyi yaf'ilu, ada bunyi yaf'ulu. Kita coba misalkan. Kalau ada bunyi misalkan yarzuqu, ikut pola atas, bawah, tengah. Wah. Yarzuqu. Bawah. Bawah. Oke. Kemudian kalau misalkan ada bunyi yahsibu. Tengah. Tengah. Nah, oke. Kalau misalkan ada bunyi yang zuru. Bawah. Yang zuru. Yang Bawah. zuru. Bawah. 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 Oke. Bawah ya. Jadi tugas kita itu gitu aja. Membawa kemana gitu. Lagi kalau misalkan yaqra'u. Atas. Yaqra'u. Yang mana? Atas. Atas, oke ya, atas. Kemudian yajlisu. Tengah. Oke. Nah, cuma itu aja. Jadi sekedar kita mengenali. Oh, itu fi'il mudhari. Oh, ini pola bunyinya ini. Jadi intinya dari 3 macam bunyi ini yang kita perhatikan adalah perbedaannya. Di mana perbedaan itu di mana? Di huruf tengah, depan, atau di akhir? Tengah. Nah, jadi perbedaannya di sana. Baik. Kemudian fi'il madhi sudah kita kenal, yang 3 huruf. Fi'il mudhari pun sudah kita kenal. Tinggal satu fi'il lagi. Fi'il apa? Amar. Fi'il amar. Fi'il amar. Benar. Oke, fi'il amar itu kata perintah ya, kata kerja perintah. Konsepnya adalah fi'il amar itu dibuat dari fi'il mudhari. Fi'il amar itu bahan bakunya adalah mudhari. Bahan bakunya adalah mudhari. Tahu bahan bakunya? Jadi nanti kalau ada fi'il madhi sama mudhari, dua-duanya tertampil, maka kalau untuk membuat fi'il amar, kita tidak perlu melirik ke fi'il madhinya. Cukup kita fokus ke fi'il mudhari. Jadi gini. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Tanda mudharinya mana? Ya. 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 Sekarang kita mau bikin fi'il apa? Amar. Amar. Fi'il amar. Kalau begitu, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuang tanda mudhari. Ya-nya dibuang. Ya dibuang. Oh. Ya-nya dibuang. Karena tadi kan mudhari itu ya itu identitasnya. Kalau kita mau beralih ke fi'il amar, otomatis buang dulu tuh identitas mudhari'nya. Baru kita akan membuat fi'il amar. Oke, sebelum kita melangkah lagi, coba kita kenali dulu yang tadi. Kita kenali baris terakhir coba. Kalau ini karakter ya, karakter khas. Kalau fi'il madhi, kalau punya karakter huruf terakhirnya itu fathah. Kita perhatikan. Jadi, ini punya karakter ya, punya karakter dasar. Karakter dasarnya adalah fathah dulu. Kemudian kalau fi'il mudhari, coba kita perhatikan karakter dasarnya. Domah. Domah. Oke ya. Itu nggak boleh kita lupa. Saya ulang, kalau fi'il madhi karakter akhirnya apa? Fathah. Ciri khas. Kalau fi'il mudhari karakter asli akhirnya apa?
Domah. Domah. Akhir. Oke, domah. Kalau fi'il amar, karakter aslinya adalah mati. Sukun. Ya, sukun. Sekarang kita lihat dulu. Perubahan dari fi'il mudhari ke fi'il amar, karena tadi ada istilah untuk yang 3 huruf ya, ini khusus untuk teori 3 huruf. Kalau untuk membuat fi'il amar itu dibuat dari fi'il mudhari. Caranya, langkah pertama tadi apa? Ya, Ya, Menghilangkannya. Kemudian yang kedua, karakter fi'il amar bagaimana? yang sukun terakhirnya akhir. dimatiin, disukunin. Oke, sudah. Sebenarnya sampai di sini sudah selesai. Oh, Tapi ada masalah nggak? Ada nggak? bacanya gimana, Pak Nah, Ustadz? Iya. itu masalah. Itu masalah. Ada masalah. Nggak bacanya gimana? Orang depannya mati. Nah, gitu kan. Maka harus mendatangkan huruf bantuan. Harus mendatangkan huruf bantuannya adalah Hamzah. ini. Tapi ini belum dibunyikan ya. Belum bunyi. Cara membunyikannya itu harus ada caranya. Ada teorinya ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah huruf yang pertama kali hidup. Sekarang pada kata ini yang pertama kali hidup huruf apa? Ain. Berharokat apa? Fathah kan? Oke. Fathah. Jadi kaidahnya begini. Rumusnya begini. Jadi untuk membunyikan huruf depan yang seperti ini, huruf bantuan untuk menghidupkan yang mati, itu pertama kita harus lihat huruf yang pertama kali hidup. Bila huruf yang pertama kali hidup itu dhammah, maka huruf yang depan ini harus ikut dhammah. Ulang. Bila huruf yang pertama kali hidup berharokat dhammah, maka huruf depannya harus dhammah juga. Tapi kalau huruf yang pertama kali hidup itu bukan dhammah, maka harus kasroh depannya. Ininya harus kasroh. Harus Ulang. spesifik banget ya Pak Ustadz. Ya, saya ulang ya. Kalau huruf yang pertama kali hidup ini dhammah, maka ikut dhammah. Tapi kalau bukan dhammah, maka harus kasroh. Kalau bukan dhammah, harus kasroh. Kalau begitu ini dibaca apa? Kasroh. Bukan domah. Kan bukan dhammah kan? Iya. Kalau bukan dhammah, maka harus dibaca apa ini? Afal. If'al. Oh, If'al. Kan kalau bukan dhammah semuanya kasroh. oh kasroh ya ke bawah. Iya, kan suruh bawah ya. If'al. Coba sekarang yang kedua. Langkahnya pertama. Ianya buang. Buang. Ianya buang. Terus? La-nya Domahnya ganti sukun. Oke, terus bisa dibaca nggak? Bisa dibaca. Nggak bisa dibaca. Terus bacanya apa ini? Hurufnya yang pertama kali hidup bukan dhammah, jadi bacanya I. Oke. Sekarang berikutnya yang ketiga maaf, yang ketiga. Langkah pertama, ya-nya, berikutnya sukun, terus dibaca nggak? Ya, oke. Ini bacanya apa? Ul. Sudah jadi? Sudah jadi. Ini sudah jadi. Ini kalau pas dibimbing sih bisa ya, kalau nanti disuruh nebak-nebak sendiri. Rumusnya ditulis di samping, Ustadz. Kenapa tuh? Rumusnya kalau bisa ditulis di samping. Dimerahin ya, apa sih? Di samping sini, Bu. Oh iya, di samping situ. Iya. Oke. Nah, jadi ya nanti juga akan terbiasa kok. Orang begini aja kok ya dicatat. Nggak perlu. Iya, dihilangin. Lam diganti sukun. Sukun ya. Yang penting begini. Jadi ini lihat, ini tengahnya nih. Kalau dhammah ikut dhammah. Tapi kalau bukan dhammah semuanya i. Oke. Ya. Oke. Sekarang kita coba. Sekarang gini. Ustadz
Bentar, Pak Ustadz. Huruf bantuannya itu hanya boleh alif mana Ustaz? Kenapa, Bu? Huruf penggantinya itu yang membantu itu hanya boleh alif atau gimana? Huruf Hamzah. penggantinya? Hamzah kenapa? Hanya itu saja Ustaz, huruf Iya. penggantinya. Iya, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Pilihannya cuma itu. Aja. Enggak pusing. Pilihannya hanya Hamzah. Ya, pilihannya hanya Hamzah. Oke. Itu siapa yang di stasiun ya? Oke, jadi pilihannya hanya Hamzah saja. Sekarang coba kita cari. Ini coba. Udah kelihatan? Contoh membuat fi'il amar? Udah. Nah, kelihatan ya? Oke, ini bunyinya apa? Roja. Roja. Yar? Ya raja. Kalau roja ini fi'il apa? Fi'il madi. Kalau yarji'u fi'il? Mudhari. Sekarang coba buatkan fi'il amarnya. Irji'u. Fi'il amar itu diambil atau dibuat dari mana? Bahan bakunya dari mana? Dari madi. Mudhari. Dari mudhari kan? Oke, coba. Nah, Kalau fi'il amarnya apa? Oh, Kan irji'u. Irji'u. Langsung. Bunyinya apa? Irji'u. Irji'. Irji. Oh, belakangnya di mana? U-nya hilang. Iya, iya. Oke. Lupa. Iya. Irji'. Oke, sekarang ini coba buatkan fi'il amar. Ya lamu. Ya'lam. Ya lam. I'lam. I'lam. Islam. Lam. Sekarang coba ini buatkan fi'il amar. Usjul. Usjud. 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 Sekarang coba. Idlim. Mudlim. Ada A, nggak ada A. Idlim. Idlim. Lim. Oke. Sekarang ini coba. Nggak kelihatan. Isim. Ihsib. Isim. Ya, sim. Coba lagi. Hab. Idhab. Ithab. Idhab. Coba diiin. Ya, fi'il mudhari ya. Fi'il madinya nggak usah dilirik. Iya. Nggak usah dilirik. Idhab. Ya, syakara yashkuru. Amarnya? Iskur. Sama. Uskur. Uskur. Oke. Sekarang hasuna yahsunu. Amarnya? Usur. Nah, oke. Usud. Nggak usah ditulis di samping kan? Iftah. Oke. Iftah. Nah, nah, terus Hamidah Yahmadu. Ihmad. 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 Coba sekarang lagi. Apa tuh? Iktun. 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 Tutup. Oke, sekarang lagi. Orang ayak ra'u. Isra. Ya, Iqra. Iqra. Jadi nggak boleh baca ukru. Harus Iqra. Isra. Nah, oke, terus. Syariba yashrabu. Jangan lirik madi. Lihat mudhari'nya. Isyrab. Israb. Rob. Rob. Terus. Israb. Rob. Sob. Top. Ya, Ya. Rob. terus. Nih. Gimana baca? Idam. Iqam. Ya, Am. Idam. Terus sabata yasbutu. Usbut. Terus. Ja'ala yaj'alu. Is'al. Ij'al. Ija'lam. Terus. Ija'lam. Harakayat ruku.
Usruk. 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 Terus razaqah yarzuqu. Urzuk. Terus zar'a yazra'u. Izra'u. Izra. Izra'. Izra. Izra'. Sabara yasbiru. Idbis. Terus qa'ada yaq'udu. Ud. Qu'ud. Sudahlah, bisa lah ya. Lancar kayak jalan tol. Hebat. Insya Allah kalau hari ini bisa. Ini. Pokoknya bisa, yang penting bisa. Ya. Iya, apa namanya? Kayak fiil amr paling enak. Kayaknya ya. Nanti fiil mudhari yang pusing. Ya, nanti kita akan ini ya. Nah, itu baru sekilas dulu untuk membuat fiil amar, nanti pasangan-pasangannya nanti. Jadi fiil madhi dan fiil mudhari itu bisa dipasangkan, kemudian akan membentuk pasangan masing-masing. Oke, kita coba lihat ayatnya, ayat yang ke-13 sekarang. Aminu, ya. Aminu, kalian berimanlah kalian. Apa artinya aminu? Berimanlah kalian. Berimanlah kalian. Coba itu kemarin bedakan ya dengan yang atas ya. Ini bacanya apa? Amanu. Aman. Kalau ini? Aminu. Aminu. Kalau ini amanu itu mereka telah beriman. Kalau aminu, berimanlah kalian. Ini fi'il amar. Nah, tapi kebetulan ini belum kita pelajari secara detail ya, karena ini nanti bagian di apa namanya fi'il yang lebih dari 3 huruf. Tapi kita masih 3 huruf, masih berepotan. Jadi ntar aja ya kalau yang lebih dari 3 huruf. Iya, Pak Ustadz, pelan-pelan. Tapi kalau begini, kalau nanti kita itu rumus emergensi ya. Jadi kalau misalkan mendapat yang lebih dari 3 huruf, kemudian ada 2 bunyi macam ini, ada 2 bunyi tapi perbedaannya sangat tipis. Itu perbedaannya pada huruf tengah. Yang kita perhatikan, ini amanu. Kalau ini apa? Aminu. Amin. Perbedaannya cukup huruf tengah saja. Yang amanu di atas, aminu di bawah. Kalau di atas ini fi'il madhi. Kalau di atas ini fi'il madhi, kalau di bawah ini fi'il amar. Ya, fi'il amar. Kalau di bawah itu fi'il amar. Apa kemarin kita contohkan apa? Ya, perintah itu kan datangnya dari atas ke bawah. Iya. Dari atasan kepada bawahan. Jadi kalau ke bawah itu adalah fi'il amar. Perintah. Amin. Baik, kita artikan aminu, berimanlah kalian. Apa artinya aminu? Berimanlah kalian. Kalian. Kemudian kemarin kita beberapa waktu yang lalu kita juga pernah mengartikan ka. Apa artinya ka? Kamu. Artinya ka. Apa artinya ka? Kamu. Robbi. Kalau robbika, kanya apa artinya ka? Kamu. Kalau tu. Kalau robbika artinya? Robbika artinya? Tuhan. Tuhan. Oke. Jadi ka yang artinya kamu itu kalau ka-nya di belakang. Ya. Kalau yang ini ka-nya di depan atau di belakang? Depan. Di depan. Kalau di depan itu kata depan dia. Seperti. Artinya seperti. Itu bedanya kalau di depan sama di belakang. Kalau di belakang itu kamu, kalau di depan itu seperti. Oke, berikutnya nu'minu, kami beriman. Nu'minu, kami beriman. Yang apa indikator untuk mempunyai makna kami itu di mana? Tanda bahwa di mana kami mana? Wow. Nun. Kami. Nun. Nah, kalau nun ini diawali nun nih, berarti fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Madhi atau mudhari? Mudhari. Mudhari. Kan Anita tadi kan? Ya. Ada Anita, Hamzah, nun atau ya atau ta. Nah, nun itu juga salah satu ciri dari fi'il mudhari. Jadi nggak apa-apa, boleh pakai nun, boleh pakai ya, boleh pakai ta. Itu semuanya juga tanda dari fi'il mudhari. As-sufaha'u, orang-orang yang bodoh.
Apa artinya? Sufaha Orang-orang yang Bodoh. bodoh. kalau ditanya as-sufaha itu fi'il isim atau hal? Isim. 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 Tanda isimnya apa? Alif Lam. Nah, baik. Kemudian ya'lamuna. Kalau ditanya ya'lamuna itu fi'il atau isim? Fiil. fi'il. Fi'il apa? Fiil mudori. Sorry. Mudhari. Tanda mudhari'nya mana? Itu ada ya. Betul. Ada. Jadi fi'il mudhari, tanda mudhari'nya adalah ya di depan. Ya. Nah, kita bisa rubah menjadi ta'lamuna bisa. Ya, berarti itu adalah fi'il mudhari. Baik. Sekarang ya'lamuna. Ada ya untuk jauh. Jauh kan, betul ya? Ya. Ya itu untuk jauh. Kalau wawu itu untuk apa? Menunjukkan apa? Wawu itu Jamak. jamak jamak. Berarti ya'lamuna untuk siapa? Mereka. Mereka. Kalau begitu ya'lamuna arti lengkapnya menjadi Mereka mengetahui. Mereka mengetahui mereka mengetahui. Baik. ilmu. Ilmu ya, dari kata ilmu. Sekarang kita artikan dari depan. Sebelum kita artikan, coba tadi apa nu'minu artinya? Kami beriman. Beriman. Kalau ka di depan artinya? Seperti. Kalau aminu Beriman. Berimanlah. lengkapnya. Kalau ya'lamuna Mereka Mereka Mengetahui. mereka mengetahui. As-sufaha'u. Orang-orang yang bodoh. Baik, dari depan ya. Ya. Wa, apa artinya wa? Dan dan Idza, ketika apabila. dan apabila Apa bedanya ketika sama apabila? apa ya? Ayo, apa? Ayo. Ya kan makanya ketika sama apabila itu penggunaannya harus pas. Kalau ketika itu begini, apa namanya? Ketika apa namanya? ketika hujan turun. Ketika kemarin atau apabila kemarin? Ketika. Ketika kemarin saya lewat depan rumahnya. Atau apabila kemarin saya lewat depan. ketika. Oke, berarti ketika itu sudah terjadi. Iya. Tapi kalau Apabila itu future, masih ada possibility. apabila nanti gitu kan, apabila besok. Nah, jadi apabila itu adalah untuk future. Oh, Ya, dan ketika berarti ini ya. ya. Sekarang gini. Kalau kita baca surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apa artinya? Ketika. Apabila. Ketika apabila ya. Oh, belum terjadi. Apa namanya? Bumi itu digoncangkan. Digoncangkan. Sudah terjadi atau belum? Apabila ya. Hari akhir itu sudah terjadi atau belum? Belum. Oh, karena belum makanya pakai idza. Apabila. Jadi itu apabila. Kalau belum terjadi, maka menggunakan idza. Makanya idza itu biasanya belum terjadi. Kalau sudah terjadi, itu bukan idza tapi il. Ya, kalau sudah terjadi, itu pakai il. Nih contohnya nih. It. Nih, seperti ini. Wa id qala rabbuka lil Il itu sudah terjadi. Yang diceritakan dia mengatakan itu sudah terjadi. Tapi kalau idza itu belum terjadi. Maksudnya ketika redaksi itu ada, peristiwanya belum ada gitu. Baru akan. Oke, kita ulang ya. Idza ya. Wa idza dan apabila ragu-ragu mau ketika atau apabila. dan apabila dikatakan lahum kepada mereka Pada mereka aminu kalian berimanlah. beriman ka
Seperti 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 ma, yang apa yang ah. Nah, jadi gini, ka artinya apa tadi ka? seperti seperti Kalau ma artinya apa yang seperti apa yang itu boleh di apa namanya disingkat. Dihilangkan. Kama dijadikan satu bisa mempunyai arti sebagaimana. Bagaimana? bagaimana bagaimana Jadi boleh satu-satu boleh digabung boleh. Jadi kalau kama seperti apa yang, tapi kalau digabung jadi sebagaimana. bagaimana Boleh, dua-duanya boleh. Amanah. Nah, sekarang kita perhatikan name-nya di atas, berarti fi'il madhi atau fi'il amr. fi'il madhi. Fi'il madhi itu karakter akhirnya kalau nggak ada tambahan apapun berharokat apa biasanya? Fathah. fathah Ya, makanya amanah. Baik, kalau begitu amanah artinya Telah beriman. telah beriman beriman. An-nasu Manusia. Iya. Manusia. manusia. Qalu Eh, Mereka 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 mengatakan mereka berkata. Merekanya di mana merekanya? wow. Wow. Ya. wow Merekanya ada di waw. Kita ulang. Qalu mereka 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 berkata apa artinya a? apakah Nah, no minu kami beriman kami beriman. Ayo kama lagi seperti tadi. Kama sebagaimana sebagaimana amanah telah beriman telah beriman karena pakai mimnya fathah ya. Nanti ini menunjukkan fi'il madhi telah beriman as-sufaha'u orang-orang bodoh. Bodoh. orang-orang yang bodoh. yang bodoh Sufaha'u orang-orang yang bodoh. Bodoh. Coba kita ulang dari sini agak panjang. Wa idza Dan apabila dan apabila qila dikatakan dikatakan lahum kepada kepada mereka aminu berimanlah berimanlah kalian kama sebagaimana Bagaimana amanan nasu manusia beriman, manusia telah beriman. telah beriman manusia telah beriman. telah beriman. Jadi kalau begini an-nasunya dulu ya. Manusia telah beriman. Qalu Mereka mereka berkata, berkata apakah 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 nu'minu kami beriman kami beriman kama sebagaimana amanas sufaha'u orang-orang yang bodoh orang-orang yang orang-orang bodoh yang telah beriman. Nah, oke. Kemudian kemarin Allah, apa artinya Allah kemarin? atas? Bukan. ingatlah Ingatlah. Innahum. Inna apa artinya inna? Sesungguhnya Kalau hum, mereka mereka. Hum lagi mereka lah mereka. Kalau dirangkum begini innahum hum sesungguhnya Mereka lah. sesungguhnya mereka. Ditekan ya. Sesungguhnya mereka lah as-sufaha'u orang-orang yang bodoh lakin dan lakin kemarin ada lakin nih kemarin Tetap. baru banget tetapi tetapi la ya'lamuna mereka tidak mengetahui. tidak mengetahui. Saya ulang, lanya ini tidak atau jangan. Tidak Ya, apa cirinya? Kenapa tidak bukan jangan? masih ada nun. Nunnya masih ada nih. Nunnya masih ada. Oke. Masih ingat atau kurang ingat atau sama sekali? atau nebak Ya, jadi pokoknya jadi ini la itu ada dua macam ya. Ada la yang artinya tidak. Ya. Ada la yang artinya jangan. jangan Nah, cirinya ini seperti kemarin. Nih, ini la yang kemarin di ayat yang ke-11 itu saya kotakkan. Kenapa? Padahal katanya sudah ada. Kenapa dikotak lagi? Karena la yang di sini itu artinya jangan. Cirinya mana? Nih. Nunnya ada nggak? Nunnya nggak ada.
Nggak ada kan? Nah, inilah yang menyebabkan la-nya artinya jangan. Nah, Juga nggak pakai tasdid ya Pak Ustaz? kalau tasdid itu masalah pola. Polanya nggak ada tasdidnya. Tapi yang terpenting adalah di sini nonnya udah hilang. Ya. Oke. Nah, kalau ini nonnya masih ada nggak? Nunnya Ada nunnya Ada kan? Berarti la-nya tidak apa jangan? tidak. Tidak. Nah, yang sekarang nih yang terbaru nih, la ya'lamuna. Nonnya masih ada kan? masih Ya. La-nya artinya apa? Tidak apa jangan? tidak. Tidak. Nah, gitu aja dulu sementara apa namanya? Allah sama jangan. Ya, selama kita belum mengenal rumus-rumus yang lain, itu adalah anggap saja itu rumus seperti meskipun emergency. Nanti suatu saat nanti rumus ini akan dicabut, akan diganti rumus yang baru. Rumus yang sebenarnya maksudnya. Yang penting ini adalah masih menggunakan bahasa-bahasa yang biasa. Nah, yang punya nunnya nggak ada gitu. Sementara ya. Tapi itu insya Allah cukup efektif lah. La tufsidu dengan saya syurur itu pasti beda mana. Oke, sekarang coba sebelum kita akhiri kita coba agak panjang sekarang. Wa idza qila lahu, Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka itu mereka siapa? orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik. Munafik ya. Oh, munafik. Makanya dari ayat ke-8 sampai ayat yang ke-20 22. terus ke-20 ya. 20 ya. 20 itu semuanya orang munafik. Ini kan masih ayat 13 jauh. Masih 7 ayat lagi itu yang untuk habis munafik. Nah, ketika dikatakan kepada mereka si para munafik ini, apa yang perlu dikatakan? Amin kama amanan nasu. Berimanlah kalian. kalian berimanlah sebagaimana manusia yang telah beriman. Berimanlah kalian sebagaimana orang lain juga sudah pada beriman. Jawaban mereka apa? Qalu, Mereka berkata, anu'minu. beriman. Apakah kami beriman? Kalau terjemahan bebasnya begini, apakah kami pantas beriman? Kama amanas sufaha'u, Sebagaimana manusia orang-orang bodoh Orang bodoh telah beriman. beriman. Jadi orang munafik dalam hal ini adalah orang Yahudi ya. Orang Yahudi kan bukan orang Arab, orang Israel. Karena mereka itu menganggap orang Arab itu bodoh-bodoh. Dan nabinya dari orang Arab. Yang mereka idamkan itu nabi akhir zaman, sebagaimana yang disinggung oleh Taurat, itu adalah nabi akhir zaman yang berasal dari etnik mereka, yaitu Israel. Jadi ternyata nabinya akhir zaman itu dari orang Arab. Waduh. Nah, selama ini sudah terlanjur menghina-hina orang Arab kok. Makanya, apakah kami pantas beriman sebagaimana orang bodoh itu beriman? Jadi mereka nggak mau. Oleh karena tapi kemudian Allah menjawabnya. Nah, ini kasih peringatan ke kita. Allah, apa artinya Allah? ingatlah Innahum humus sufaha'u. sesungguhnya mereka orang orang-orang yang bodoh. Jadi bukan kita yang atau bukan orang-orang Arab yang dibilang bodoh, justru mereka lah yang bodoh. Nabi akhir zaman itu sudah diterangkan Nabi Musa di dalam Taurat. Jelas. Tapi walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Karena ya itu tadi, karena nggak tahu yang sebenarnya. Boleh jadi kebanyakan mereka hanya kata pendetanya. Kalau kata pendetanya, karena waktu itu kan tidak seperti sekarang kitab suci dicetak banyak. Karena percetakan udah canggih. Kalau dulu kan nggak dicetak, ditulis, disalin. Jadi nggak banyak punya kitab suci. Sehingga mereka percaya apa yang dibilang oleh pendetanya. Makanya walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak tahu yang sebenarnya. Oke, baik. Jadi itu apa namanya? Untuk hari ini ya,
kita sudah tambah satu materi lagi, yaitu fiil yang berapa huruf? Fiil yang berapa? 3. Ya. Fiil yang 3 huruf. Nah, nanti kalau kita sudah mantap di fiil 3 huruf itu, baru kita akan fiil yang lebih dari 3 huruf. Tapi fiil yang 3 huruf belum selesai kok. Masih ada beberapa hal lagi yang perlu kita tahu ya. Terutama tadi kita bisa ulang lagi membuat fiil amar, meskipun tadi ada yang bilang fiil amar lebih mudah nih daripada fiil mudhari gitu. Kita Belum buktikan, tahu aja. kita buktikan minggu depan udah puasa. Iya Pak Ustadz. Masih ngaji? Masih belajar? Malah double Nggak pahalanya apa-apa kan. kali ya, nggak apa-apa kok. Ya, masalah. Malah double pahalanya Pak Ustadz. Cuman lemot kali ya prosesornya ya. Nanti maaf aja Pak Ustadz ya. Udah bikin disclaimer. Gimana? Gimana kalau puasa gimana? Kalau puasa load Ustadz. Loading Prosesornya lemot. Ustadznya. Oh, loadingnya lama gitu maksudnya. Iya, loadingnya lama. Apa? Sudah terbiasa nggak apa-apa. Apalagi Nggak jam puasa kerja. aja Lola ya Pak Ustadz. Iya. Nggak puasa aja Lola. Lagi puasa. Oke, baik, kita ada Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma arhamna bil Qur'an wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna min nasina wa'alina jahilna warzuqna tilawata al-laili wa qarafana Waj'alna hujjatan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Pak Ustadz. Maaf lahir batin loh Pak Ustadz. Terima Ustadz, kasih. selamat Maafin puasa. ya teman-teman, maaf Pak lahir Ustadz. batin kehilafanku Maaf hari ada ini. Lola. Ani, Mbak Sinta, Mbak Da, Ambi, Kita semuanya maaf lahir Norma, batin maaf teman-teman lahir ya. batin. Kalau kebanyakan bercanda. Iya, maaf lahir batin, ternyata aku ini mute. Oh, kirain Bunda Santi kemana tadi? Udah Nah, siap. ngomong ternyata di mute. Tadi anakku telepon makanya aku mute, lupa. Udah. Oke, maaf lahir batin, sampai Selamat puasa, maaf lahir Selamat batin. puasa ya. Sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lis, gimana kabarnya Lis? Ya Allah, lama banget Gue. pergi. Nah, oh yes, Enggak Lis, lah, Lis. cuma 9